Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Nur Salsabila. Saya dari S1 Administrasi Bisnis IBM ASMI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kelayakan bisnis Risol Mayo. Untuk yang pertama yaitu ada latar belakang. Risol Mayo merupakan jajanan yang digemari oleh banyak orang dari berbagai kalangan usia. Rasanya yang gurih dan lezat dengan isian yang beragam menjadi daya tarik utama bagi para konsumen. Permintaan pasar yang tinggi ini membuka peluang usaha yang menjanjikan bagi para pelaku bisnis kuliner. Memulai bisnis Risol Mayo tidak membutuhkan modal banyak dan besar. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat Risol Mayo mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada visi dan misi. Untuk visinya sendiri menjadi bisnis Risol Mayo terdepan yang digemari oleh masyarakat luas. Yang kedua, menjadikan Risol Mayo sebagai camilan pilihan utama untuk berbagai momen. Yang ketiga, membangun merek Risol Mayo yang terpercaya dan berkualitas tinggi. Untuk misinya, menyediakan Risol Mayo yang lezat, bergizi, dan halal dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan menjunjung tinggi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, terus berinovasi dalam menciptakan varian rasa dan penyajian Risol Mayo yang menarik. Selanjutnya yaitu ada profil bisnis. Bisnis Risol Mayo adalah usaha yang menjual camilan risol dengan isian utama mayonnaise. Risol Mayo ini biasanya berisi juga dengan smoked beef, keju, dan telur rebus. Bisnis ini menjadi fenomena kuliner yang populer, terutama di kalangan usia anak muda dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dikarenakan Risol Mayo memiliki rasa yang lezat, gurih, dan creamy, serta harga yang terjangkau. Selain itu, kemudahan dalam pembuatan dan variasi isian yang bisa disesuaikan dengan selera konsumen membuat bisnis Risol Mayo menarik untuk dijalankan. Untuk selanjutnya yaitu ada aspek pasar. Yang pertama, resep dan rasa. Kami menggunakan bahan-bahan yang segar dan berkualitas tinggi untuk memastikan rasa lezat dan bergizi. Untuk variasi produk, kami memiliki banyak variasi Risol Mayo, dimulai dari yang klasik berisi telur dan sosis, dan ada juga yang berisi smoked beef dan lainnya. Untuk kemasan, kami menggunakan kemasan mika plastik dan tahan panas dan ditempel stiker. Untuk harga, kami menawarkan harga yang relatif murah dan ramah di kantong, yaitu 5.000 per piece. Untuk promosi, kami menggunakan sosial media untuk mempromosikan bisnis kami dan membuat beberapa potongan harga untuk menarik konsumen. Selanjutnya yaitu ada aspek manajemen dan organisasi. Kunci sukses bisnis Risol Mayo terletak pada penerapan manajemen dan organisasi yang efektif, meliputi perencanaan strategis, struktur organisasi yang jelas, pengelolaan produksi yang efisien, strategi pemasaran yang tepat, manajemen keuangan yang sehat, pengembangan sumber daya manusia, kepatuhan terhadap regulasi, inovasi dan pengembangan produk, manajemen risiko yang proaktif, dan pengembangan pembangunan budaya organisasi yang kuat. Selanjutnya yaitu ada aspek ekonomi sosial. Bisnis Risol Mayo memiliki potensi ekonomi yang sangat menjanjikan. Mengingat tingginya minat masyarakat terhadap jajanan ringan dan mudah ditemukan di berbagai daerah, keuntungan yang diperoleh dari bisnis Risol Mayo dapat membantu meningkatkan pendapatan individu dan keluarga, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Selanjutnya yaitu ada aspek analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu rasa yang khas dan lezat, bahan produksi mudah didapat, modal yang kecil, permintaan pasar yang tinggi, dan cocok untuk berbagai kalangan usia. Untuk weakness-nya atau kelemahannya yaitu ketahanan produk yang sangat singkat, persaingan ketat, keuntungan yang tidak besar, mudah ditiru dan dibuat oleh orang lain. Selanjutnya yaitu ada opportunity atau peluang. Peluangnya yaitu tren kuliner, kerjasama dengan pihak lain atau endorse untuk promosi, menjual Risol Mayo dengan kemasan frozen, dan menawarkan paket promo. Dan untuk threats atau ancamannya yaitu kenaikan harga baku, kemunculan pesaing baru, perubahan selera konsumen, kondisi ekonomi, dan regulasi pemerintah. Selanjutnya yaitu ada analisis keuangan, di mana di sini ada barang-barang yang digunakan untuk produksi, yaitu antara lain tepung terigu, penyedap rasa Royco, garam, sosis, smoked beef, telur, mayonaise, tepung roti, saus sambal, minyak goreng, mika plastik, dan susu kental manis kaleng. Di sini sudah tercantum jumlah barangnya 1 kilo atau 5 bungkus dengan harga yang sudah tertera. Dengan semua kalau dijumlahkan itu totalnya
176.000 modal yang kita keluarkan. Selanjutnya yaitu ada perhitungan biaya, yaitu selama 1 kali produksi itu menghasilkan 100 biji kurang lebihnya dengan harga jualnya 5.000 per piece. Maka untuk perhitungan biayanya hasil produksi dikali harga jual. Hasil produksinya kita hitung saja 100 biji dikali 5.000 per piece, yaitu 500.000 per hari. Itu laba yang kita dapat. Uang kotornya untuk 500.000 jika dikalikan dalam sebulan kita mendapat 15 juta. Untuk perhitungan laba atau laba bersihnya itu pendapatan dikurangi biaya produksi. Jika kita sehari kita mendapat 500.000, maka kita kurangkan dengan modal yang ada di atas tadi sebesar 176.000, yaitu kita mendapatkan laba 324.000 jika kita bisa menghabiskan 100 piece. Untuk per bulannya kita bisa mendapatkan laba bersih 9.720.000 jika bisa menghabiskan 3.000 piece. Jika per bulan mendapatkan 9.720.000, maka jika dihitung dalam setahun menghasilkan laba keuntungan yaitu 116.640.000. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, bisnis risol mayo memiliki peluang yang cukup menjanjikan untuk dijalankan dengan strategi yang tepat dan manajemen yang efektif. Ditinjau dari aspek pasar, terdapat permintaan yang tinggi terhadap jajanan risol mayo di berbagai kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peluang pasar yang besar untuk produksi risol mayo. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.